betul hidupnya itu sudah mengikuti Yesus gitu loh. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Pak Dalbo tadi, ya, para nabi sujud termasuk Yesus juga sujud di Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit dan dia sujud ke tanah. Apakah kalian sudah sujud? Ajaran dari mana kalian ke gereja? Apakah Yesus pernah ke gereja? Apakah Yesus pernah memerintahkan Anda untuk setiap hari Minggu itu masuk gereja? Pada faktanya, selama Yesus itu ada di dunia, dia bukan ke gereja, tapi dia ke bait suci, ke bait Allah. Lanjut lagi, selama Yesus itu hidup, dia tidak pernah mencontohkan makan babi. Lalu tiba-tiba kenapa kalian sekarang kagak usah cuma ekornya babi, keseluruhan dari babi itu kalian makan? Di mana Yesus mencontohkan seperti itu? Coba kalian, ya, yang Kristen mengaku pengikut Yesus, kenapa kalian makan babi? Sedangkan Yesus selama hidupnya dia hanya mencontohkan untuk makan ikan goreng, kagak ada mencontohkan untuk makan babi. Terus juga, ya, lanjut lagi, Yesus sesuai adatnya, adat dari Keyahudian, dia itu di hari ke-8 disunat oleh orang tuanya. Itu ada di tulisan Lukas kan. Tiba-tiba Paulus mengajarkan kepada Anda semuanya, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berlaku lagi untuknya, tidak berguna lagi untuknya. Pada faktanya coba kita lihat sekarang, Yesus mencontohkan sunat, tiba-tiba alasan Kristen, itu cuma demi kesehatan. Kalau Anda betul-betul pengikut dari Yesus, maka segala yang pernah dikerjakan Yesus itu diikuti gitu. Sujud, puasa, jangan makan babi, haramkan babi. Karena Yesus itu di Matius 7 dia menegakkan segala hukum Taurat, dia menggenapi bukan menghapusnya. Yesus berkata, sembahlah Allah. Gak ada dia ngomong sembahlah aku, gak ada kayak gitu, gak ada. Di mana dia pernah ngomong sembahlah aku? Nggak ada. Lalu kalian mengaku sebagai pengikutnya, kenapa menyembahnya? Sedangkan Yesus menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Hanya kepada Allah lah sembah sujudmu, dan hanya kepada Allah lah kamu berbakti. Tiba-tiba kenapa kalian joget-joget, jingkrak-jingkrak di gereja dengan menyembah Yesus? Kenapa itu? Dan dikhususkan di hari Minggu, meskipun hari-hari lainnya juga ada. Itu perintahnya dari mana? Sudahkah hidup kalian seperti Yesus itu hidup? Coba di cross check lagi gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Gak ada kayak gitu. Maka dari itu cross check ulang gitu. Sudah betulkah Anda mengikuti yang Anda panuti? Mungkin seperti itu Abu ya, dari saya ya. Masya Allah, itu baca ya. Tapi kami tetap segan kepada Pak Pendeta, karena yang namanya pendeta pasti santun ya. Beda dengan berdiskusi dengan para jemaat, itu pasti nyerocos saja. Luar biasa. Silakan, barangkali tadi Pak Pendeta Vincent belum menanggapi. Silakan Pak Pendeta Vincent, nanti Pendeta Yunus ya. Silakan Pak Pendeta Vincent. Ibadah di dalam kekristenan itu kita kenal dengan pertama pujian. Pujian artinya kita memuji Tuhan dengan cara musik dan tari-tarian, nyanyi-nyanyian. Nanti saya tunjukkan dalilnya ya. Pujian. Yang kedua penyembahan.
Jadi pujian dan penyembahan. Penyembahan inilah kita berlutut, sujud. Saya juga beribadah sering kok bersujud, berlutut biasa Bang. Jadi jangan berpikir orang Kristen itu hanya tari-tarian, musik. Enggak, ada saatnya kita berlutut, sujud, menyembah. Itu masuk ke dalam penyembahan. Dan yang berikut tentang pengajaran. Itu artinya kita dalam ibadah itu ada pengajaran firman Tuhan. Jadi ada 3 Bang ya. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan muak terhadap puji-pujian orang Israel, bukan berarti Tuhan benci kepada puji-pujian. Tidak, pada saat itu konteksnya orang Israel memuji Tuhan setiap hari, beribadah, tapi kehidupan mereka juga, moral mereka juga amburadul, tidak mau bertobat. Itulah sebabnya Tuhan muak itu. Nah, untuk dalilnya masalah puji-pujian itu sejak Musa sudah ada. Ketika Musa bersama bangsa Israel bebas dari kejaran Firaun dan diselamatkan oleh Tuhan melewati Laut Merah, setelah diseberang, itu mereka memuji-muji Tuhan dengan tari-tarian. Nah, Maryam, saudara Harun dan Musa itu memakai musik dan memuji, dan tari-tarian ada di sana karena senang dengan Tuhan. Itu sudah sejak zaman Musa Bang. Tapi saya ingin memberikan satu dalil di dalam Mazmur pasal 150. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya akan bacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ini berbicara musik. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya, amin. Jadi itu ada dasar-dasarnya, sehingga kita tidak karang-karang, karena memang tari-tarian itu sejak dari dulu orang memuji menyembah Tuhan dengan musik. Sejak zamannya agama Yudaisme sudah ada. Nah, untuk terus lanjut, saya menanggapi juga untuk Abang Yusuf mengatakan di mana dalilnya orang-orang Kristen ini tidak disunat, tidak apa, begini Bang. Sejarahnya itu kekristenan awal itu Bang, ada 2 Bang. Pertama, orang-orang yang masuk Kristen itu orang Yahudi, orang yang beragama Yudaisme, Yahudi. Setelah 20 tahun kemudian muncullah pemberita-pemberita Injil kepada bangsa bukan Yahudi. Salah satunya adalah Rasul Paulus diutus oleh Tuhan kepada bangsa yang bukan Yahudi, dan bangsa yang bukan Yahudi ini juga banyak bertobat. Orang-orang Yunani, orang Romawi banyak bertobat lewat pemberitaan, sehingga kekristenan pada waktu itu sudah ada 2, dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Lalu terjadilah pertentangan. Bagaimana orang yang non-Yahudi yang baru bertobat ini, apakah mereka harus mengikuti hukum Taurat yang ada di dalam Taurat Musa atau bukan? Karena mereka juga sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu terjadi konsili Bang. Konsili atau rapat di Yerusalem. Dan diputuskan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 dan 29 seperti ini Bang, diputuskan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, yaitu para rasul pada waktu itu, Rasul Petrus sebagai kepala dan Yakobus, supaya kepada kamu ini, kepada orang Kristen yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi, jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini, yaitu apa? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Itu isinya Bang. Jadi orang-orang Kristen yang masuk Kristen non-Yahudi itu dibebaskan dari hal-hal sunat, makanan berhala, dan lain makanan seperti haram yang ada di kitab imam, itu dibebaskan. Dan hanya ada 4 atau 5 yang saya bacakan tadi, itu yang ditanggungkan kepada orang non-Yahudi. Dan orang Kristen di Indonesia kan bukan keturunan Yahudi Bang. Itulah sebabnya mereka tidak disunat. Tapi kalau orang Kristen yang keturunan Yahudi Bang, sampai sekarang mereka tidak makan babi. Mereka tidak, mereka tetap disunat dan lain sebagainya. Itu
Itu jawabannya Bang, ada sejarahnya. Terima kasih Oke, Bang. siap Pak Pendeta, sama-sama. Sebelum ditanggapi oleh saudara-saudara Muslim, saya kasih waktu dulu untuk Pak Pendeta Yunus. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bang 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 Ubay. Jadi menanggapi Pak Bang PI dikatakan begini. Tetapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 barang siapa mengatakan bahwa Apa ia di sih dalam berisik banget? ia wajib hidup. Pak Pendeta itu suara apa? Izin Teronet itu agak Suara HP siapa itu? Susah didengar jadinya. Bentar ya. Ya, sudah Bang, sudah. Ada masukan kali itu. Izin Bang Bay dan Bang ya Pak Pendeta Bang lanjutkan. Yusuf. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya, mungkin tidak semua orang Kristen sekarang ini tidak seperti Yesus hidup. Mungkin dari segi perkataan, perbuatan, tetapi akan mengarah kepada kesempurnaan. Dan Yesus telah menunjukkan teladan, dan itu yang menjadi arah patokan kita. Nah, tentu barang siapa yang percaya kepada anak, ya, Yohanes 3 ayat 36 dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ini menjadi dasar iman kami, ya, bagaimana kita harus percaya kepada anak dan taat kepada anak, maka akan beroleh hidup. Kalau tidak taat, murka ada di atasnya. Terima kasih Bang Ubay. Siap Pak Pendeta. Sebelum ke saudara Muslim yang lain, mungkin ditanggapi dulu sama Ustaz Yusuf. Silakan Tad. Betul, Tad. Oke, izin ya padahal boy ya, di-kick aja itu padahal boy itu. Ya. Lewatilah ya, jangan lupa di follow ya akun Ustaz Yusuf dan akun semuanya ya, saudara-saudara Muslim yang ada di atas. Kebetulan akun-akun baru. Lanjut Ustaz. Betul. Baik, saya tanggapi sedikit ya dari dua pendeta ini ya teman-teman. Ada beberapa alasan yang diajukan oleh Pak Pendeta seperti katanya sudah menyanyi-nyanyi sejak zaman Mazmurnya Daud. Itu yang pertama. Bisakah Pak Pendeta ini membedakan yang mana beribadah, yang mana menyanyi gitu? Coba Anda bedakan dulu yang namanya ibadah dengan namanya nyanyi-nyanyi, dengan namanya jingkrak-jingkrak. Ibadah ya ibadah, terus nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak ya silahkan gitu, sesuaikan tempatnya. Jadi nyanyi-nyanyi itu bukan ibadah, tapi silahkan kalau kalian mau memuji melalui musik, ya itu kan urusan dari kalian meniru dari Mazmur. Tetapi ibadah yang dicontohkan oleh Yesus tadi seperti apa? Saya sepakat dengan Pak Pendeta Yunus tadi itu, ya harus mengerjakan sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Yesus sesuai dalil yang dia bawakan tadi. Maka dari itu di Matius 26 kata saya, Yesus itu maju sedikit lalu dia jidatnya ke tanah, sujud dan berdoa. Itu memang ajaran dari para nabi terdahulu. Sejak zaman Nabi Abraham, ya Abraham di Kejadian 24 nomor 52 dia sujud menyembah ke tanah. Terus Nabi Musa ya diajarkan juga tuh, tadi kata Pak Dalbo di Keluaran 34 nomor 8 Nabi Musa sujud dahinya ke tanah. Apalagi kalau di Al-Quran kami banyak ditemukan gitu tentang masalah para nabi itu sujud. Contoh ya dalam Quran Ibrahim itu sujud. Quran surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Sujud Nabi Ibrahim. Nabi Musa di mana dia sujud? Toha 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tuh disuruh sujud Nabi Musa untuk mengingat Allah.
Terus Nabi Isa di mana dia diperintahkan sujud? Maryam 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan dia seumur hidupnya untuk melakukan sujud. Ya, makanya ikuti bagaimana hidup oleh yang dicontohkan ketika Yesus itu turun dan para nabi itu turun. Mereka semuanya sujud. Kagak ada ibadah dari para nabi terdahulu jingkrak-jingkrak. Ini nabi bukan. Ya, nabi bukan, ulama bukan, anak nabi bukan, rasul bukan, ulama bukan, ustadz bukan, terus kesehariannya kagak sholat tapi pengen masuk surga. Mimpi. Tad, terlalu berat, Tad. Pendeta jatuh satu, Tad. Ini satu lagi. Aduh, berat. Gak apa-apa Bu ya, keras aja gitu ya, tegakkan yang hak gitu ya. Mimpi gitu loh ya, mimpi. Yang kagak sholat aja, ini ya teman-teman ya, saya udah kasih tahu, yang kagak sholat aja mimpi gitu loh masuk surga, apalagi yang ibadahnya seminggu sekali jingkrak-jingkrak pula. Di mana masuk surganya coba? Di mana Yesus pernah mengatakan, hai kalian Kristen, silahkan kalian ke gereja hari Minggu, jingkrak-jingkraklah kalian di sana pakai karaoke, pakai musik untuk memuji dan menyembahku. Ada Yesus kayak gitu? Nggak bakalan Anda temukan di Bible Anda, nggak bakalan. Ya, jadi ya kawan-kawan Kristen, ketika Anda memberikan argumen, apalagi Anda seorang pendeta, setidaknya Anda memakai apa yang telah dikatakan dan diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, apa kata Yesus? Sembahlah Allah. Tiba-tiba kalian sembah Yesus. Beda udah gitu. Udah Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus kan ngomong kayak gitu di Yohanes 17 nomor 3 tuh. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan mengenal engkau tiga dalam satu. Nggak ada kayak gitu Yesus ngomongnya, nggak ada. Jadi mengenal engkau satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada kembarannya. Yang mana Tuhannya Yesus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu esa, satu-satunya, tidak dapat dilihat dengan mata, terus suaranya pun tidak dapat didengar. Ajaran dari Yahudi terdahulu lalu Anda mau ambil. Ya, saya wajar ya, wajar. Kitabnya kitab Spanyol memang. Ya. Kalau Anda mau mengambil pengajaran dari Tuhannya nabi-nabi terdahulu, coba Anda berpikir satu hal saja yang saya minta. Pernahkah para nabi terdahulu dari nabi-nabinya Yahudi yang mana mereka menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Siapa di perjanjian lama nabinya yang menyembah Tuhan menjadi manusia? Abraham, nggak ada. Ishak, nggak ada. Yakub, nggak ada. Daud, nggak ada juga. Salomo, nggak ada. Elia, nggak ada. Bileam, nggak ada. Samuel, nggak ada. Mereka menyembah Tuhan yang jadi manusia. Lalu kalian mau ambil untuk membenarkan doktrin kalian, lalu kalian katakan Allah punya anak, Allah mengambil rupa menjadi manusia, lalu rupa itu ya menjadi Yesus, menjadi daging yang mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran dari mana? Nubuatannya kagak ada. Gak ada sama sekali nubuatannya menebus dosa itu memakai darah manusia, gak ada. Kayak gimana kalian ini? Masa orang muslim yang harus ngajarin Bible kalian gitu loh, apa yang dikatakan oleh Yesus gitu? Silakan Pak Dalbo. Ustadz Yusuf tidak mengerti. Anda kan belum diilhami. Kalau mau memahami Bible itu Pak, Ustadz Yusuf bersedia untuk dibaptis dulu. Nah, baru Anda imani. Tuh kan kabur jadinya. Aduh, gara-gara Ustadz Yusuf ini gimana sih? Tapi Pak Pendeta Yunus setia. Pak Pendeta Yunus ini bertanggung jawab. Tidak ya seperti Pak Pendeta Vincent langsung
kabur. Tapi kita berbaik sangka saja lah. Mungkin sinyalnya jelek jadi terpental. Aku ada peringatan lagi loh. Aku ada peringatan lagi loh. Begini, guru-guru izin sebentar, Pak Pendeta Yunus izin ya sebentar sebelum Pak Pendeta Yunus menanggapi. Ini saya kasih dulu ke ajaran kasih bentar ya. Silakan. Ya, saya mau turun ya sedikit lagi ya. Iya, jadi izin sedikit. Kena Bennett. Jadi tadi ini mengatakan ada konsili Petrus dengan Paulus dan Barnabas ya. Itu saya tahu. Saya hafal sekali itu. Itu materi saya di semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Itu masalah perang antara Petrus dengan Yakobus dengan Paulus gitu ya. Jadi itu materi saya sebenarnya, saya hafal sekali. Jadi tidak ada klarifikasi sampai sekarang ada perdamaian antara Paulus dengan Petrus dan Yakobus. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu kelihatannya kurang tidak betul ya. Karena di Galatia 1:6 ini kan dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ini ditujukan kepada siapa? Mengikuti Injil lain. Ada cerita kayak ada Injil lain, ada Injil A, ada Injil B. Ini bicaranya Injil lain. Apa maksudnya di sini? Ini dikatakan Injil yang berbeda ini jelas yang ditujukan kepada Petrus dan Barnabas. Ya. Ini adalah Yakobus dengan Petrus. Jadi ini berselisih paham. Makanya apa katanya Paulus dikatakan di Galatia 2 nomor 11 ayat 21, Paulus ini menentang Petrus. Jelas ini tidak ada konsili nih Petrus dengan Paulus ini. Nah, di Galatia 2 nomor 11 dikatakan, ketika Petrus datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya karena ia jelas-jelas bermasalah. Jelas-jelas bersalah katanya. Petrus dikatakan bersalah oleh Paulus. Luar biasa. Petrus ini murid Yesus loh. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Lihat, Yakobus juga murid Yesus. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ini cerita orang bersunat. Makanya tidak ada ini. Sunat ini hanya klaim dari Paulus. Nah kemudian Petrus dengan Yakobus tidak setuju. Nah, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi saudara-saudaranya dan yang tidak bersunat karena ia takut kepada mereka yang termasuk golongan bersunat. Nah, Petrus, Yakobus menarik diri. Dia tidak mau mengikuti apa yang dipahami oleh Paulus. Artinya dia konsisten, murid Yesus itu melakukan tentang hukum sunat. Apa kata di sini? Mengapa seperti Rasul katanya Rasul Yakobus, Petrus dikatakan salah oleh Paulus? Karena inilah Paulus mengatakan di ayat 13-nya ya, orang-orang Yahudi yang lain ikut berpura-pura kepadanya sehingga Barnabas pun ikut sesat karena kemunafikan mereka. Petrus, Barnabas dikatakan sesat loh oleh Paulus. Jadi tinggian mana Paulus dengan Petrus, Yakobus dengan Barnabas? Ya tinggian murid Yesus lah. Itulah yang tadi yang dikatakan. Saya izin sedikit bahwa saya hanya tutup aja bahwa tentang konsili antara Petrus, Yakobus, Barnabas itu tidak betul dengan Paulus ya, tidak ada konsili. Itu mungkin hanya klaim-klaim aja karena tidak ada klarifikasi sampai sekarang bahwa mereka tetap bermusuhan ya, tidak ada kesepakatan dalam hal hukum Taurat. Terutama dalam hukum sunat. Demikian saudara-saudaraku, mohon maaf ada salah kata. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Yunus. Terima kasih Bang Buya, terima kasih. Jadi untuk menanggapi Bang PE, semua nabi merujuk kepada satu nama, satu yang akan datang, penebusan dosa. Semua nabi, termasuk Daniel, termasuk Mika, ya semua nabi. Mika 5 ayat 1, semua nabi mengarahkan ke satu sesat. Yesaya juga menceritakan bahwa akan datang penebusan dosa, juru selamat bagi dunia. Ini yang menjadi dasar bahwa para nabi sudah menceritakan dari zaman purbakala pun telah dinubuatkan akan datang. Berarti sudah merujuk kepada satu pribadi. Nah, Yohanes 14 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Karena Yesus ini penggenapan dari semua hukum Taurat. Makanya kata-kata Yesus sebenarnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ini pernyataan Yesus, engkau sudah melihat, tapi banyak juga yang tidak percaya. Tapi itulah pilihan, nah kalau tidak percaya. Tapi Yesus sudah menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia, anaknya. Terima kasih Bang Buya. Ya Pak Pendeta. Silakan Ustadz Yusuf. Wah, baik. Berarti menurut Anda ya Pak Pendeta, nabi-nabi di waktu zaman Taurat itu bukan jalan gitu. Saya pertanyakan itu kepada Anda. Apakah Nabi Musa waktu dia diutus bukan jalan? Kalau dia bukan jalan, apakah Nabi Musa membawa kesesatan atas Bani Israel? Pak Pendeta, semua utusan itu adalah jalan pada masa Nabi atau Rasul itu diutus. Bukan cuma Rasul, bukan cuma Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Di mana dalilnya pula? Nanti saya ditanya dalil. Di mana? Jangan asumsi. Saya akan berikan dalilnya. Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqim, dan aku adalah jalan, kata Nabi ya, jalan yang lurus. Terus Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Tuhan, maka ikutilah jalanku, kata Nabi Muhammad. Sama Pak Pendeta ya, setiap Rasul pada zamannya itu adalah jalan ya. Terus juga Nabi Muhammad apakah kebenaran? Quran surah Al-Baqarah ayat 119 tuh, inna arsalnaka bil haq, sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Lalu Yesus menjamin hidup yang kekal. Nabi Muhammad pun juga seperti itu ya. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umat Islam pasti masuk surga kecuali Padalbo saja, kan kayak gitu. Jadi dikecualikan Padalbo saja karena perpuluhannya hilang maksudnya. Nah, jadi kayak gitu, kecuali yang enggan. Jadi Anda ngeles ngambil ke kitab Yahudi. Yesus udah ada zaman dulu, dia dinubuatkan turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia. Itu di mana nubuatannya, di mana? Di kitab Yahudi tidak pernah ditemukan nubuatan menebus dosa memakai darah manusia. Enggak pernah ada. Dulu Yahudi hanya memakai darah hewan, korban hewan. Terus juga Abraham memakai korban hewan. Hanya ada juga perjanjian darah di zaman dulu. Nggak ada di kitab Yahudi mengatakan nanti akan ada Tuhan menjelma datang ke bumi, mengambil bentuk rupa manusia, mati di tiang salib, terus untuk menebus dosa seluruh manusia. Di mana itu terletak, di nubuatan mana? Nggak pernah saya temukan juga. Kalau Anda ya mengikuti Yesus, ikuti tuh ya Pak Pendeta Yunus ya, apa yang telah dikatakan Yesus. Yesus berkata, selama langit dan bumi ini ada, satu iota dari hukum Taurat itu pun ya tidak dapat ditiadakan. Apa isinya hukum Taurat itu? Ya ambil intinya aja lah, ambil intinya aja. Apa? Jangan membunuh ya. Apakah dirawat oleh Al-Quran? 10 hukum Taurat itu dirawat oleh Al-Quran. Jangan membunuh. Di mana dalilnya? Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia di seluruh muka bumi. Ada larangannya gitu ya. Di dalam Al-Quran kami 10 hukum Taurat itu dipelihara, bukan seperti Paulus di 2 Efesus 15 ya, segala hukum dari perintah Taurat telah dibatalkan. Kayak gimana coba? Kalian ini mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus sih? Ngakunya pengikut Yesus.
Katanya pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Sedangkan Yesus mengajarkan kitab para nabi dan kitab Taurat itu tidak pernah menghilangkan poin-poinnya, enggak pernah. Dilarang membunuh ya dilarang membunuh. Tiba-tiba kalian membunuh Tuhan kalian sendiri untuk doktrin kekristenan. Nauzubillahi min dzalik. Itu aja udah kalian langgar satu poin gitu loh. Ya. Satu poin sudah kalian langgar dari hukum Taurat. Hukum Taurat jangan membunuh. Tiba-tiba kalian bunuh Tuhan kalian. Kalian salibkan untuk menebus dosa kalian. Apa coba? Udah pelanggaran yang Anda lakukan di awal demi dogma dan Kristen, demi dogma dan doktrin untuk kekristenan. Itu sudah pelanggaran dari hukum Taurat gitu loh, Pak. Ya. Jadi kalau Anda memaksakan di mana dikatakan di Taurat atau di perjanjian lama tersebut sudah dinubuatkan Yesus akan turun menebus dosa memakai darahnya. Di mana tertulis di perjanjian lama kayak gitu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Di Yehezkiel 18 nomor 20, Bapa tidak akan menanggung dosa anaknya, anaknya pun tidak menanggung dosa bapaknya. Sama dengan ajaran Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang melakukan dosa maka dia yang menanggung akibat dari dosa itu. Dapat kita buktikan nggak bahwa ajaran agama Islam itu betul, benar? Di dalam hukum negara saja, siapa yang salah dia yang dipenjara. Nggak ada di dalam negara kita ini Pak Yunus dilaporkan ya lalu bapaknya Pak Yunus yang masuk penjara. Enggak, pasti Pak Yunus sendiri yang masuk penjara. Contoh, Pak Yunus menista agama Islam lalu dilaporkan oleh umat Islam, yang ditangkap siapa? Pak Yunus. Yang dipenjara siapa? Pak Yunus. Nggak ada Pak Yunus nanti ditebus oleh bapaknya Pak Yunus, nggak ada. Artinya ajaran Islam itu masuk akal ya. Siapa yang melakukan dosa tanggung sendiri, siapa yang melakukan kesalahan tanggung jawab sendiri, dan itu dapat dipakai dalam bernegara. Coba kalau kita ya bernegara ya Pak Yunus ya, kalau kita bernegara dosa telah ditebus kan kayak gitu ya, habis itu kalau ditampar pipi kiri kasihlah pipi kanan. Wah, hancur negara kayak gitu Pak Yunus ya, hancur negara kayak gitu. Nanti kalau ada perampok masuk rumah, dia ambil motor, kasih mobil Anda, ya kayak gitu. Dia culik anak Anda, kasih istri Anda. Apa kayak gitu prakteknya? Nggak bisa diterapkan ajaran Kristen itu di dalam bernegara. Masa orang yang melakukan pembunuhan orang tuanya ditangkap? Kan aneh, bukan pelakunya yang ditangkap. Maka dari itu ambillah ya dogma dan doktrin yang sesuai apa yang diajarkan oleh Yesus. Dosa tanggung sendiri-sendiri, karena Yesus itu dia menegakkan hukum Taurat, dia menggenapkan hukum Taurat, bukan menghilangkan hukum Taurat seperti Paulus di 2 Efesus nomor 15. Jadi seperti itu, silakan. Alhamdulillah, banyak di bawah yang minta Ustadz Yusuf open cam. Ini akun baru ya saudaraku semua. Yang belum follow-follow di follow-follow lah. Masa ini dari 700 ini Ustadz Yusuf baru 500 juga, ini kurang sebenarnya. Di follow-follow ya saudaraku akun barunya Ustadz Yusuf biar bisa open cam. Dan akun Bunda Mila ya, semuanya lah yang di atas. Tapi sebelum ditanggapi, ini saya sapa dulu Bang Nathan. Tumben-tumben ini Bang Nathan ini. Bang Nathan, selamat pagi Bang Nathan. Ya, pagi Bang Abu ya. Ya, Bang Nathan, Pak Pendeta dulu ya. Nanti Bang Nathan ya, bisa menanggapi ya, siap. Pak Pendeta Yunus, silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bang Abuya Strong yang baik hati. Waduh. Rajin menabung, rajin menabung. Terima kasih Bang PI. Kenapa dari kitab Taurat itu menyinggung darah anak, darah domba, darah lembu, sapi? Dan kenapa di perjanjian baru mengatakan ada darah anak domba? Karena penggenapan dari segala sesuatu, penggenapan hukum Taurat. Ya, makanya dikatakan dalam imamat juga dikatakan darah itu yang mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Ya, makanya darah ini, darah siapa? Darah Yesus yang menjadi
penawar akan dosa-dosa kita, yang akan menebus dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, karena waktu Taurat dosa itu dihapus dengan darah binatang. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi Yesus itu menanggung segala dosa dunia, dosa manusia, yang ini yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Jadi dosa dunia ditanggung di atas Dia. Karena manusia tidak akan sampai kepada Bapa dengan berbuat baik, dengan berbuat amal, dengan hanya percaya, tetapi harus imani dan yakin hidup mengikuti Kristus. Itu yang menjadi keselamatan. Pikul salib, ya tentu saya memberitakan, tentu bagi teman-teman ada juga yang lain merendahkan, ya itu salib saya. Itu salib saya menanggung. Ya, terima kasih, begitu Bang Buya. Ya, Pak Pendeta, sebelum ke Ustadz Yusuf, saya serahkan dulu, barangkali mau menanggapi Pak Dalbo, nanti ke Kang Chan. Silakan Pak Dalbo. Oke, Pak Dalbo jauh dari perangkat kayaknya. Kang Chan, silakan, Fadol Kang. Udah, itu dulu. Silakan Ustadz Yusuf. Masya Allah, Kang Chan. Tapi sebelum ke Ustadz Yusuf, Bang Nathan barangkali ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Silakan, Bang Nathan. Ya, jadi ya saya kadang jangan salah-salah ya. Soalnya memang Ustadz Yusuf, memang Pak Yusuf udah Ustadz ya, betul ya. Nanti katanya kemarin ada yang bilang seperti Yahya Walon itu ternyata bukan Ustadz. Ini kalau jemaat nih itu suruh nanggapi malah kemana ngomongnya, kagak jelas kau. Lanjut aja, Ustadz Yusuf suruh nanggapi, silakan lanjut biar enak sama Pak Pendeta dulu aja sama Pak Pendeta. Aduh, ya di Islam itu beda dengan di Kristen ya, beda. Gak ada di Islam itu sekolah jurusan keustatan, gak ada kayak gitu. Tanya aja Abuya itu. Ada Abuya di Islam. Sampai kiamat gak akan ada kan. Sekolah jurusan keustatan apa pula? Maksudnya biar jangan salah. Kemarin yang bilang itu diam aja kau, merusak diskusi kau. Ini kelas jemaat ini, kasihan ini Pak Pendeta Yunus, buang-buang waktu kalau kayak gini. Kau ini lanjut Ustaz. Kalau ya kita langsung ke materi ya. Saya mau saya tanggapi saja dari Pak Yunus tadi. Ya kita hanya minta bukti ya Pak Yunus dari apa yang Anda katakan, bahwa di perjanjian lama betul dulu ada penebusan memakai darah hewan. Ya yang kita cari Pak Yunus ya Pak Pendeta Yunus, di mana penebusan dinubuatkan memakai darah manusia. Di mana coba? Apakah ada pernah Yesus mengatakan bahwa di perjanjian lama akan dinubuatkan datang ke muka bumi Tuhan menjelma menjadi manusia, yaitu aku, dan aku telah ditakdirkan untuk menebus seluruh dosa manusia? Di mana kayak gitu? Gak ada. Yesus pun gak ada ngomong di Taurat bahwa penebusan dosa itu memakai darah dia, gak ada. Memakai darah manusia itu gak ada gitu. Kalau Anda memaksakan, coba kasih saya satu data di mana dinubuatkan di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia. Saya tidak minta ya larangan makan darah, tidak minta itu di imamat. Saya tidak minta masalah perjanjian darah juga bukan. Ya. Terus saya tidak minta tentang penebusan memakai darah domba, bukan itu. Tetapi yang saya minta nubuatan untuk menebus dosa memakai darah manusia. Sekali lagi, darah manusia.
Bukan darah hewan, bukan perjanjian darah, dan bukan larangan makan darah yang saya minta, yang seperti Anda sampaikan itu. Jadi kalau Pak Yunus ya, Pak Pendeta Yunus, seorang pendeta setidaknya mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan dan hamba Tuhan sesuai Matius 12 nomor 15, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu ngapain Anda mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengajarkannya? Coba kalau kita lihat di Matius 7 nomor 21 tuh, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah ada kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus? Apakah ada kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah Yesus? Coba, ada nggak perintah Bapa di sorga melalui Yesus? Hei Kristen, sembahlah anakku Yesus dan Tuhankanlah dia, maka kalian akan masuk sorga. Alih-alih kayak gitu, Yesus aja kagak mengenal Kristen, Pak. Lalu dari mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Kagak bakalan juga Anda temukan gitu. Jadi Pak Yunus ya, saya harap ketika Anda ya melawan saya atau memberikan argumen kepada saya, coba sebutkan satu dalil ya, satu dalil di perjanjian lama bahwa menebus dosa memakai darah manusia, dan Yesus menyampaikan bahwa kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus itu di mana? Silakan. Masya Allah, siap. Izin ya Pak Pendeta sebentar. Bang Jerry, selamat pagi. Bro Jerry. Abu ya. Oke, saya sapa dulu Pak Pendeta Yunus bentar ya. Kalau tidak monitor saya turunkan. Bro Jerry, selamat pagi. Satu kali lagi, kalau tidak ngomong saya kick. Oke, selamat pagi bro. Siap, nyimak dulu ya. Mbak Natali, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Pendeta. Ada Jerry komalnya beresiko ini. Kalau ada Jerry komalnya beresiko Bu ya. Iya Ivan Pilah, ini kok agak goyang ini komal tap ya. Tap saudaraku biar kagak turunin itu Kang Chan. Dulu banyak ya, ini Pak Pendeta mau menanggapi bro. Izin santai dulu bro. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan. Terima kasih Bang Abu ya, Bang PI. Jadi ayatnya saya lupa, tetapi Yesus adalah anak domba Allah. Makanya dia mati bagi manusia. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, Yesus yang menjadi firman diam di antara kita. Ya. Jadi darahnya itu yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Ya. Jadi kalau dikatakan dicari apakah ada darah manusia untuk ada, karena dia menjadi manusia, menjadi anak Allah. Nah, ini yang menjadi dasar kami percaya bahwa anak Allah yang menjadi manusia, yang diam di antara kita, darahnya yang tercurah untuk menjadi penebusan bagi kami. Itu Bang. Terima kasih Bang Pi. Baik, saya tanggapi ya Pak ya. Anda lupa dalilnya, kata Anda dinubuatkan di perjanjian lama. Baik, saya kasih tahu dalil yang biasa dibawa oleh Kristen, yaitu Yesaya 53 1 perikop, bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kan itu ya dalih kalian. Coba kalian baca satu perikop. Kalian baca satu perikop di ayat 10 sampai 12-nya. Anak domba tersebut dia akan melihat keturunannya. Emangnya Yesus punya anak gitu? Hah? Yesus lihat anaknya. Kapan Yesus punya istri? Kapan?
Kalau Anda memaksakan memakai Yesaya 53 ya, maka saya minta nama istri Yesus siapa, anak Yesus ada berapa? Karena disebutkan anak domba yang dibawa ke pembantaian itu dia akan melihat keturunannya. Ayo. Jangan Anda paksa-paksakan ya. Kalau di kitab Yahudi itu tidak ada, maka bilang saja tidak ada. Tinggal kalian cek dari mana sih doktrin kekristenan ini. Dari Yahudi bukan, dari Islam bukan. Lalu dari mana dogma dan doktrin yang kuanut ini dari mana? Seharusnya mikir seperti itu gitu loh. Jangan memaksakan dari kitab Yahudi, yang mana kitab Yahudi kata Anda semuanya sudah tidak berlaku. Bahkan kata Paulus pun juga sudah tidak berlaku. Waduh. Pak, itu udah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Lalu tadi saya menyampaikan kepada Anda memakai Matius 7 nomor 21, di mana kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Itu juga kagak ada dalilnya, Pak. Nggak ada dalilnya. Kalau kita buka ya di dalam Matius 11 nomor 25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, Pak. Lalu Anda menuhankan Yesus yang punya Tuhan lagi gitu. Tuhan menuhankan Tuhan. Mau Anda kayak gitu? Waduh, maka dari itu, Pak. Ya, maka dari itu ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Yesus bukanlah ajaran Kristen ya. Ajaran Yesus bukanlah ajaran dari Paulus. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu berbeda. Ajaran Yesus bukanlah ajaran gereja. Ajaran Yesus, sekali lagi saya tekankan, bukanlah ajaran dari kekristenan. Ajaran Yesus menyerukan Tuhan itu beda dengan segala sesuatu. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Itu ajaran Yesus. Terus Yesus mengatakan, ajaran Yesus itu mengatakan Tuhan semesta alam itu esa, bukan tiga dalam satu. Jadi nggak ada, Pak, nubuatan tentang masalah menebus dosa memakai darah manusia. Kalau yang memakai darah manusia itu Dracula, sukanya pampir, gitu. Pampir suka darah, Dracula suka darah. Ya gitu, Pak. Makanya tadi itu ya, ketika saya juga menjelaskan masalah sujud kepada Anda, Nabi terdahulu sampai sekarang kami lakukan sujud. Yang kagak mau sujud itu ajaran iblis. Nah, kayak gitu. Silakan. Pak Pendeta, itulah kebenaran Pak Pendeta. Memang agak sakit Pak Pendeta ya, tapi begitulah kenyataannya. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan Pak. Terima kasih Bang Abuya Strong, Bang PI. Jadi sujud itu ungkapan ya, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Sujud atau memohon segala sesuatu perlu ada merendahkan diri. Mungkin itu arti dari sujud ya. Jadi sujud itu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena Dia Allah, Dialah Tuhan. Nah, dikatakan kenapa Yesus itu menjadi darah perdamaian? Karena Imamat juga dikatakan begini, Imamat 17, darahnya itu mengadakan perdamaian bagi nyawamu. 1 Yohanes 1 ayat 7 juga, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi darah Yesus ini yang menyucikan, membebaskan kita dari dosa. Ya, Alkitab katakan. Bentar Pak Pendeta, mohon maaf, itu kok noise di belakang besar sekali suaranya, Pak. Mungkin agak menjauh sedikit, bisa dilanjut narasinya, Pak. Ya Pak Pendeta, kasihan yang nyimak di bawah ya. Pak Pendeta pasti paham. Soalnya noise-nya agak kencang gitu. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik Bang, mohon maaf. Jadi darah ini yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Karena Bapa dan Anak ini adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Anak adalah satu. Jadi karena darah inilah yang mempersatukan manusia.
manusia dengan Bapa. Tanpa darah ini, tanpa penebusan ini, manusia tidak layak menghadap kepada Bapa. Karena manusia telah jatuh kemuliaannya. Manusia diciptakan paling mulia dari semua ciptaan, tetapi telah hilang kemuliaannya. Dia akan jatuh ke dalam gelapan alam maut. Maka Yesus perlu datang untuk datang mengangkat kita dari alam maut, kalahkan maut. Makanya dikatakan iblis di mana sengatmu? Tidak ada, dia suka kalahkan iblis. Maka dari itulah darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam dia kita memiliki penebusan, Kolose 1 ayat 14. Di dalam dia, dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau hakim bilang pengampunan, itu di dunia, tapi belum tentu di sorga. Yesus yang mengadili langsung. Yesus adalah perantara, Yesus adalah pembela kita. Kalau di dalam dia ada hidup kekal. Bukan semua nabi bisa jadi jalan, tetapi dia bicara tentang hidup kekal. Hidup kekal ini artinya bahwa hidup bersama dengan Bapa. Ini maksudnya. Makasih Bang PI, Bang Abu. Waduh. Bantulah ini total agak goyang ini tap-tap teman-teman, tebusin 200k ya. Saudaraku lanjut Ustaz, fadhol. Sebelum lanjut saya sedikit dulu. Lanjut, silakan bahwa wawasannya jangan Ustadz Yusuf yang digedein. Saya hanya mau memberikan pernyataan kepada teman-teman di bawah. Lupa Padalbo, kalau Padalbo kan udah gede. Lanjut Padalbo, lanjut. Tidak, saya tidak menanggapi. Saya hanya mau menyatakan bahwa Yusuf PI dengan Yusuf Ruben ini bersaudara, beda mama, beda bapak, Pak. Di sini terjadi adalah sengketa Tuhan. Ya lanjut. Tapi saya sebentar menanggapi yang tadi topiknya. Oke, begini Pak Nathan, kalau ingin menanggapi boleh, cuman awas ya, jangan keluar konteks ya, jangan kemana-mana. Oke. Nah, jadi saya mau bawakan Yesaya 53 ayat 3 sampai 4, 1 sampai ayat ke-7. Memang tadi pertanyaan Pak Yusuf ya, dikatakan siapa keturunannya? Kenapa noise ya? Kenapa noise ya? Aduh, kenapa noise ini? Pada noise ya. Aduh, noise. Aduh, sayang sekali nih. Noise ya. Noise abangku. Dan perkara ini sengketa Tuhan antara bersaudara ini, antara Yusuf PI dengan Yusuf. Biar enak, agak noise juga, cari tempat yang enak lah. Cari tempat yang enak ya. Silakan Ustaz Yusuf, noise soalnya. Dulu dong Jari dulu Jari, jangan mikrofon saya noise juga. Noise. Mic-nya nggak enak, terus di belakang ada back song ya kan? Aduh, parah. Nanti abangku, Anda nanti dengan Natalia atau Ucan, Bang Kancan, nanti dengan Bang Kancan, biarkan dulu ini dua bersaudara, beda bapak, beda mama. Ini lagi sengketa Tuhan loh. Enak ini, nanti saja sama Kang Chan kamu makan ini. Nathan ini pasiennya Kang Chan. Lanjut Tad, fadhol Tad, lanjut. Aduh, tapi jangan dituduh ya Bu ya. Saya punya anak namanya Yesus, nggak ada. Udah 2000 tahun saya kena tuduh. Ya. Nggak ada nama anak saya Yesus, nggak ada. Jangan disamain ya, gitu. Jadi begini ya, Pak Pendeta Yunus, inilah yang saya bilang, ajaran Yesus bukan ajaran gereja, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Tadi Anda menyinggung masalah hidup yang kekal itu. Oke, bagaimana menurut Yesus itu sendiri hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 nomor 3 tuh. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kagak ada Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal 3 dalam 1 Allah yang benar. Nggak ada kayak gitu, nggak ada doktrin 3 dalam 1 itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah Yesus mengajarkan doktrin Trinitas. Kalau Anda ingin meraih hidup yang kekal, maka sesuaikan dengan perintah dari Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu-satunya, bukan 3 dalam 1, bukan ya.
Jadi seperti itu Pak Pendeta Yunus. Terus bagaimana hidup yang kekal? Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal dulu dipakai gitu. Untuk apa? Untuk beragama itu. Makanya kalau tidak ada perintahnya dari Yesus, ngapain kalian kerjakan? Ngapain coba? Kalau tidak ada perintah dari Yesus, lalu kalian mengerjakan perintah dari siapa? Itu yang perlu. Itu malah menentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka apa kata Yesus? Celaka orang seperti itu, celaka, celaka. Pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semuanya, kalian sekalian adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, ingat kayak gitu yang dikatakan oleh Yesus ya di dalam Matius 7 nomor 23 tuh ya. Pada hari akhir aku akan berterus terang kepadamu, ya aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus sampai mengusir seperti itu? Karena yang kalian kerjakan bukan dari Yesus. Itu maksud Yesus. Kenapa kalian diusir memakai namanya, mengadakan mukjizat memakai namanya, mengadakan doa memakai namanya. Di dalam Matius 7 nomor 22-nya, di situ kan Yesus menjelaskan yang memakai nama Yesus. Ya, nggak ada umat lain yang memakai nama Yesus, Pak Yunus. Nggak ada. Hindu nggak ada pakai nama Yesus. Buddha nggak ada juga. Yahudi juga nggak ada. Nggak ada. Terus Islam nggak ada. Satu-satunya umat yang memanggil Yesus itu Tuhan adalah umat Kristen. Dan yang memanggil Yesus itu Tuhan akan diusir oleh Yesus itu sendiri karena pekerjaan-pekerjaannya tidak sesuai dengan perintah Yesus. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu kembalilah kita menyembah Tuhan para nabi, Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. Terus berkaitan tentang Yesus adalah Bapa. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda baca ya di dalam Yohanes 17 di nomor 11. Murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Bukan cuma Yesus, tapi murid Yesus pun juga satu dengan Bapa. Nah, apakah Anda mau menuhankan semua murid Yesus kalau begitu? Karena setara juga murid-muridnya Yesus dengan Bapa yang di sorga. Satu juga mereka. Ya jelas enggak lah Pak, bukan seperti itu. Bukan berarti ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, tapi Anda tinggalkan ayatnya yang lain, Bapa lebih besar daripada aku. Udah bertentangan, Bapa lebih besar daripada aku. Di Yohanes 13 nomor 16 yang disampaikan pada Albo tadi itu ya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada pengutusnya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jadi Yesus dan Bapa di sorga bukanlah eksistensi yang sama, bukan. Tetapi apa kata Yesus? Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi seperti itu Pak Pendeta pengajaran Yesus. Tuhan kan Allah ya, yang tidak dapat dilihat dengan mata, suaranya pun tidak dapat didengar, dan Tuhan itu bukanlah manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia yang bisa menyesal, bukan anak manusia yang bisa berdusta. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan menyalakan murkaku yang bernyala-nyala, sebab aku ini Allah bukan manusia. Jadi seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan ya bahwa dia akan turun menjelma mengambil rupa menjadi manusia, itu tidak ada. Bahkan Yesus pun tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi seperti itu Pak. Masya Allah. Mungkin saya sebentar boleh. Pendeta dulu lah. Pak Nathan ini kenapa nggak percaya sama Pak Pendeta? Gimana sih Pak Nathan ini? Oke, silakan. Iya, Pak Pendeta ini silakan Pak Pendeta ini.
Gimana ke jemaat ini kayak gitu lah Pak Yunus, mohon dimaklum. Silakan Pak Pendeta Yunus, silakan. Terima kasih Bang Abu ya Strong, Bang PI. Jadi Yesus sebagai penebusan, dan kami percaya bahwa dia juga bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kami. Makanya dikatakan di dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia lagi. Nah ini, karena maut yang membawa dia kepada kematian, tetapi dia telah bangkit, maut telah dikalahkan. Ya, maka apa yang dikatakan Bang BE bahwa apakah dalam Yohanes 7 ayat itu pengajaran nabi palsu? Karena mereka yang kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mereka memberitakan kabar, tetapi mereka tidak hidup seperti firman. Maka kita bisa melihat pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama harus sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Kalau mereka mengajarkan tidak baik, ya kita tidak usah ikut. Kalau saya mengajarkan tidak baik, ya tidak usah ikut saya. Begitu. Karena dari buah lah kita kelihatan. Dari kehidupan kita lah kita kelihatan di mata jemaat. Kita harus jelas. Nah, aku dan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan Bapa dan murid-muridnya, artinya dalam satu kehendak, satu kemauan Tuhan, satu, bukan mereka Tuhan, bukan, tetapi mereka dibawa kepada satu tujuan, maksud dan tujuan. Anak mengikuti Bapa karena kehendak Bapa, begitupun murid mengikuti Yesus karena mengikuti kehendak Yesus. Nah ini, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk kita semua, untuk dunia ini, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah menjadi tujuan kenapa Yesus harus mati, untuk semua manusia, bahkan untuk semua dunia. Menggenapi rencana Bapa, karena Dia lebih mengasihi ciptaannya. Yohanes 3:16, Dia mengasihi ciptaannya, maka anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal, hidup bersama dengan Bapa. Demikian Pak Buya, Bang BI. Ya, Pak Pendeta. Nah, ini Nathan dari tadi mau masuk mulu. Coba-coba kita dengarkan. Silakan Nathan. Kalau nggak nyambung, saya mute. Silakan. Oke. Iya, jadi saya tadi ketinggalan mau menjelaskan, tapi kan ya. Noise. Apa ya Nathan? Iya. Kalau cari tempat aman dulu biar bisa ngomong. Masih noise. Noise parah itu. Masuk lemari iya, masuk lemari dulu lah. Gini noise nggak ya? Ini noise. Masih, musiknya dimatiin atau apa gitu loh Pak Nathan. Aduh Pak Nathan, diem dulu ah. Kita live YouTube loh, jangan ngerusak YouTube ya, tolong ya. Dilanjut aja sama Pak Pendeta. Ini kok nggak percaya banget sama pendetanya, heran aku. Lanjut Abu ya, lanjut Ustadz Yusuf, silakan. Ini Nathan ini diem aja.